Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, meskipun belajarnya masih di rumah atau alias daring, tetapi tidak menyurutkan semangat kalian dalam belajar dan untuk meraih prestasi kalian dan meraih cita-cita kalian di masa depan nanti. Nah, di video kali ini Ibu akan mereview atau membahas materi yang sudah Ibu jelaskan di minggu-minggu lalu. Nah, kelas 10 IPS ini ada yang masih ingat tidak materi ekonomi untuk di modul periode 1 itu mengenai apa? Ya, betul, mengenai ilmu ekonomi. Secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Nah, oikonomia ini berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Dan sederhananya, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia, atau disebut juga ilmu ekonomi ini juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Nah, untuk yang tadi sudah dijelaskan mengenai ilmu ekonominya. Nah, yang kedua ini mengenai pembagian ilmu ekonominya. Nah, pembagian ilmu ekonomi menurut para ahli, menurut Samuelson ini dibagi dua golongan. Yang pertama itu adalah ilmu ekonomi positif dan yang kedua itu adalah ilmu ekonomi normatif. Nah, untuk ekonomi positif ini ilmu yang menerangkan tentang sebab akibat. Nah, di mana prinsipnya ini nanti mereka akan membahas contohnya misalnya tingkat pengangguran di Indonesia atau bisa juga dengan kenaikan BBM. Nah, itu adalah yang nanti akan dibahas sebab akibatnya itu seperti apa gitu. Jadi ekonomi positif ini hanya bisa menjawab bagaimana keadaannya, lalu apa dan bagaimana hal itu bisa sampai terjadi seperti itu. Nah, kalau yang ilmu ekonomi normatif itu lebih kepada etik, di mana mereka akan menjelaskan atau menilai yang baik dan buruknya. Jadi masyarakat di sini bisa menerangkan yang tadi contohnya. Nah, kenapa di Indonesia bisa adanya pengangguran, diberikanlah solusinya seperti apa. Nah, bagaimana dengan BBM? Nah, bagaimana dengan BBM ini agar tidak memberatkan kepada masyarakat, misalnya seperti itu. Nah, itu lebih kepada kalau yang positif itu hanya menanyakan keadaannya seperti apa, bagaimana, tetapi untuk yang normatif ini lebih kepada memberikan solusi dari kejadian atau dari ilustrasi tersebut yang tadi Ibu sebutkan kan mengenai pengangguran dan kenaikan BBM. Nah, untuk yang sekarang ini dilanjutkan masih dari beberapa ahli mengenai pembagian ekonomi. Nah, ini menurut A. Westoner dan Douglas C. Hack. Dibagi 3 golongan. Ada ekonomi deskriptif, ada teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Untuk yang ekonomi deskriptif ini, ekonomi yang mengambil kejadian-kejadian atau fakta yang telah terjadi. Misalnya, contohnya industri. Misalnya industri batik di Yogyakarta. Nah, itu kan sudah jelas. Ada pabriknya, lalu ada barang yang mereka jual, lalu ada barang yang mereka produksi juga. Untuk teori ekonomi ini adalah teori yang dapat dijadikan sebagai penganalisis, bisa juga sebagai menerangkan dan menguraikan kejadian-kejadian ekonomi dan mengambil kesimpulan berupa prinsip ekonomi. Nah, untuk ekonomi terapan ini adalah untuk memperbaiki keadaan kehidupan di perekonomian yang kurang baik. Nah, bagaimana sih penerapannya? Misalnya yang tadinya memang belum baik di ekonomi ini akan diterapkan bagaimana caranya menerapkan perekonomian yang baik dan benar.
Nah, untuk yang pertama ini ada ekonomi umum atau ekonomi sosial. Nah, ekonomi umum ini adalah yang menjelaskan kejadian yang telah terjadi di masyarakat. Contohnya ada perdagangan internasional, ada juga ekonomi nasional, ada ekonomi internasional juga. Ya, pada umumnya menjelaskan gejala-gejala yang pernah terjadi di masyarakat. Nah, untuk ekonomi perusahaan membahas tentang gejala-gejala yang terjadi di perusahaan, misalnya bagaimana cara memproduksi barang, bagaimana cara mendistribusikan barang, bagaimana cara memasarkan barang, seperti itu. Jadi, kejadian-kejadian diambilnya dari perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya ini akan dibahas tentang motif dan prinsip ekonomi. Nah, yang pertama yang akan dibahas mengenai motif ekonomi. Nah, jadi motif atau dorongan ekonomi ini bertujuan untuk memajukan kemakmuran di masyarakat. Adapun motif-motif ekonomi, yang pertama ini adalah motif untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup? Yang pertama adalah dengan cara mereka mempunyai pekerjaan. Nah, yang kedua adalah ada motif memperoleh kekuasaan. Nah, kenapa dalam motif ekonomi ini ada motif kekuasaan? Nah, motif ini adalah untuk menguntungkan suatu perusahaan dalam masyarakat. Misalnya, kalian buka perusahaan. Nah, perusahaan itu hanya mempunyai satu cabang, tetapi kalian ingin mempunyai cabang-cabang di daerah yang lain. Nah, kita harus punya kekuasaan juga, karena agar apa? Agar dapat membuka cabang di daerah lain juga, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah untuk memperoleh keuntungan. Yang namanya berusaha atau perusahaan pasti ingin mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan ini juga tidak gampang diperolehnya. Kita harus membuat seperti promosi, adanya diskon, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah untuk memperoleh penghargaan. Nah, memperoleh penghargaan di sini adalah misalnya kita memakai pakaian yang bermerek dan fashionable. Nah, dengan seperti itu kita akan terlihat oleh orang-orang sekitar bahwa akan memperoleh penghargaan dari pakaian yang kita pakai. Contohnya seperti itu. Motif yang kelima atau yang terakhir ini adalah untuk membantu sesama. Nah, motif untuk membantu sesama ini adalah di mana jika perusahaan ini membuka lapangan pekerjaan bagi mereka-mereka yang membutuhkan pekerjaan, baik relasi dengan teman, dengan saudara, ataupun dengan orang lain yang hendak akan melamar ke perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir ini adalah mengenai prinsip ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi untuk prinsip ekonomi ini adalah untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Nah, menurut George Mankiw atau profesor dari Harvard University, mengidentifikasi ada 10 prinsip ekonomi. Nah, yang pertama ini adalah setiap orang melakukan trade-off ini adalah pengambilan keputusan. Jadi di mana kita tuh harus punya prinsip ya. Misalnya yang sedang kita butuhkan ini ada 2 barang, tapi kita harus memilih di mana barang yang paling kita butuhkan. Nah, jangan sampai alat pemuasnya kurang, tetapi kita memaksakan untuk membeli dua-duanya. Nah, kalau seperti itu, terjadinya seperti apa? Mungkin kita akan menghutang kepada orang lain. Tapi kalau kita bisa memprioritaskan apa yang kita inginkan, nah, berarti kita akan memprioritaskan barang itu satu aja misalnya, karena alat pemuasnya kurang. Seperti itu. Nah, jadi dalam prinsip ini kita harus bisa memegang teguh apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi harus memprioritaskan di mana itu tuh kebutuhan pribadi kita atau untuk hanya untuk hobi saja. Nah, kalau misalnya ibu berikan contoh, misalnya kalian beli kuota atau beli baju. Nah, lebih baik membeli kuota karena pembelajaran kali ini daring lebih memerlukan banyak kuota dibandingkan dengan baju. Misalnya, baju masih banyak di rumah, tetapi karena kita harus fashionable, mengikuti gaya, misalnya kita
lebih mementingkan gaya dibanding pelajaran. Misalnya seperti itu. Jadi kita harus, jika alat pemuas kita kurang atau pendapatan yang kita dapatkan kurang, kita harus bisa memilih di antara dua, mana yang paling prioritas. Nah, untuk review materi ilmu ekonomi sudah selesai. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam memahami pelajaran ekonomi di bab pertama ini atau di modul periode 1 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.